Gitu Bang. Lari kemana Bang? Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal. Hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lari ke utusan. Di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus sampaikan itu bahwa hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tertulis di mana? Jelas. Nah, dalam bahasa Yunaninya balaumate. Itulah yang disebut tadi, balaumate itu dalam bahasa Jangan Yunani. pakai bahasa Yunani. Jangan pakai bahasa Yunani, Indonesia Ya enggak apa-apa kan, kita merujuk kepada bahasa aslinya. Supaya kita ngerti hidup kekal itu pada sisa itu balaumate, kan gitu. Oh, itu nanti sama saya udah mese. Jadi saya hoain setin satu mese. Bahasa Yunaninya Ya, pada sisa ku balaumate. Jadi begini pada sisa ku balaumate. Maksudnya kan begini. Iya. Kakak bilang tadi utusan. Jangan kita gabung. Menurut Yesus. Kita berbicara tentang ini dulu. Ini hidup kekal menurut Yesus. Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh. Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhankah atau mengenal dirinya sebagai Tuhan? Menurut saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya itu menurut saudara, ini menurut Yesusnya. Saya tidak tanya, kalau menurut saudara ya saya ikut sesat berarti. Menurut Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Berarti Yesus yang harus diikuti kebenarannya, bukan saudara Putu. Putu ini kan cuma balaumate. Kalau Yesus itu jalan kebenaran yang harus dipercaya. Nah, menurut Yesus, hidup kekal itu hidup kekal diperoleh dengan percaya dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kakak. Itu asuh. Tidak ada begitu. Mantap itu, kakak sudah mengerti. Itu bagus itu. Di mana Yesus mengatakan begitu? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan? Ada. Di mana? Kakak kan yang pintar Alkitab, toh. Lah, justru karena tidak ada, makanya saya heran dengan saudara Putu. Kenapa saudara Putu menuhankan Yesus padahal tidak ada dalilnya? Ada. Hah? Sampai sekarang belum ada. Iya belum ada, belum dirubah Bibelnya. Harus dirubah dulu sama Lembaga Bibel Indonesia. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Lembaga Bibel. Kalau Bibel kan bahasa Inggris, kakak. Lembaga. Kalau Alkitab bahasa apa? Kakak, saya punya ada satu baju saya ambil ya. Soalnya kan begini. Kemarin ada salah satu perdebatan di ini tetangga. Saya kan pakai baju tulisan Arab, tapi memang saya nggak tahu. Saya dikasih sama teman. Saya minta kakak bisa terjemahin, ya. Saya ambil ya. Diam, bentar. Boleh, bentar, silakan. Kakak. Bentar kakak Suma ganteng. Saya ambil, nanti kakak tolong terjemahinnya. Aduh, miring lagi. Saya nggak punya tang ini HP. Ini larinya kemana teman-teman sekalian? Malasa. Ayo moderator di bawah tolong dikondisikan. Mungkin ada teman kita yang lain dinaikkan. Nggak bisa diskusi ini. Bagus, terima kasih. Halo saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Bang Suma, selamat malam. Jadi oke, tadi saya tengok itu Putu. Putu itu orang NTT, saya juga orang NTT. So saya bekerja di luar negeri Malaysia. And then saya masuk Islam di luar negeri Malaysia. So saya tahu kesalahan Bible, kesalahan daripada penganut agama Kristen. Sebab saya tahu ada kesalahan, baru saya keluar jadi orang Islam, pengikut Nabi Muhammad. Itu saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat Ibrahim sudah berapa tahun ini? Udah berapa tahun jadi mu'alaf? Saya mu'alaf di Malaysia, di Pahang, Cameron Highland, Kuala Lumpur, Semenanjung, 12 tahun. Oh, sudah 12 tahun. Ya, 12 tahun. Iya. Nah, ini saya daripada Kupang NTT, Kota Kefa Menanu. Oh, mu'alaf gitu ya? Ya, sebab saya itu survei Bible dengan survei Bible dengan itu Al-Quran. Sebab saya menemukan kesalahan dalam Al-Quran di kitab Imamat pasal 11 ayat 7. Jangan makan makanan yang diharamkan, yaitu adalah babi. Itu. Babi, iya. Itu makanan kesukaannya saudara Putu. Ah, itu. Ya, tengok kan? Makanan kesukaannya saudara Putu dia. Dan Abang Juma. Siap. So kalau orang Kristen itu tidak disunatkan, tetapi Yesus itu 12 tahun disunatkan. Tahu nih, mungkin orang Kefa saja yang tidak sunat. Kalau kami orang Amarasi sunat. I'm sorry. I'm sorry. Kalau orang I'm sorry, sebab Kupang, orang Kabupaten Kupang kotong sunat, kakak. Kami sunat. Berarti kalau kamu sunat itu Yesus tidak berguna bagimu. Galatia 5. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya, gitu loh. Saya tahu ada kesalahannya. Apa arti sunat? Kakak Suma, apa arti sunat? Memotong kulup. Maknanya kalau tidak tahu ya percuma sunatmu. Buanglah dagingmu, sepotong dagingmu. Paham? Kitabnya mana? Dalilnya mana? Ada dalilnya. Yohanes 17. Ada. Alkitab Kejadian 17. Kejadian 17. Kok Alkitab? Ada loh. Kok Injil? Kejadian 17 nomor 14. Kejadian 17 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Cari di Al-Quran, kakak Suma. Saya ini sebenarnya Anda ini percaya Bible. Al-Quran yang coba lama dijelaskan itu dulu, betul. Saudara Ibrahim, dijelaskan dulu ke beliau itu. Al-Quran yang lama itu betul, dan kita harus mengikuti perintah Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan diutus sebagai Tuhan, diutus sebagai Nabi. Hello. Nabi. Paham tak? Di akhir zaman Yesus itu akan datang lagi yang kedua kali. Dan dia tidak akan mengatakan dia itu Kristen. Paham tak? Begini, kakak Abraham. No Abraham. Ini kan bapak segala bangsa ini, bapak segala bangsa. Arti sunat itu apa, bapak segala bangsa? Ini yang nonton sunat ini 5.000. Aduh, NTT ini kakak menyala bos. Sunat itu potong kulit, bukan potong gigi. Jadi kamu sunat. Jadi saudara Putu sunat. Tak sunat kakak, sunat. Kami Paulus berkata di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Betul. Nah, jadi sekarang kamu ambil congor babi, tempel kembali untuk supaya ada kulupnya. Kalau sunat hanya untuk itu percuma. Paulus mengatakan
barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, kau kan sunat, berarti Yesus tidak berguna bagimu. Sunatkan untuk apa? Nah, bukan masalah sunat untuk apa. Ya udah, saya terima itu. Ya sudah, berarti saya Yesus, terima. Berarti Yesus tidak berguna bagimu. Begini. Ya sudah, Yesus tidak berguna. Sekarang saya nanya kau lagi. Jadi untuk apa kamu menjadi Kristen kalau Yesus tidak berguna? Sekarang kan saya nanya Abang Suma, sunat. Jadi Yesus tidak berguna. Sunat untuk apa? Sunat untuk apa, mentaati perintah. Mentaati perintah Tuhan memerintahkan bersunat. Mulai mabuk. Apalah, mabuk-mabuk. Orang NTT Kalau mabuk. abang bilang Bang sunat Zuma. untuk Mabuk dia, mabuk. perintah siapa, Abang? Perintah Dia Tuhan. makan anjing dengan babi, minum dengan tuak itu. Tuhan Mabuk. siapa? Tuhan Ya, yang Tuhan mana, kami Abangku? memerintahkan. Tuhan kami memerintahkan. Tuhan yang Tuhan yang mana, datang Abang? kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga memerintahkan. Bahkan Abraham, Yesus Ishak, sebagai dan Yakub nabi, itu tertulis sebagai nabi mana, juga Abang? memerintahkan kemudian untuk bersunat. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, orang yang tidak bersunat itu adalah akan menempati tempat neraka. Neraka jahanam. Neraka jahanam. Itu kata Yesus. baru Jadi kau siap-siaplah masuk neraka gitu. Allah Abraham, Allah Ishak. Itu ada di Sorry. mana, Abang Sumaku? Saya sudah tahu. Saya sudah tahu kesalahan dalam Kristen itu. So jangan mengada-ngada. Ini orang mu'alaf nih, orang mu'alaf tahu. Ayo. Iya. Jangan mengada-ngada. Silahkan memualaf ke Orang Kristen mati bukan masuk surga tahu. Tempat dia di neraka jahanam. Iya, betul tempat itu. Paham tak? Kalau kami orang Islam, kami masih dipersoalkan dan kami akan masuk surga. Paham tak? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Abarakallah. Tomalasa ya, tomalasa. Tomalasa. Mampuslah kamu. Ini Jubugis kakak. Bugis lonto. Bugis balesu. Lontong. Abang Suma, salam hormat. Saya sudah lama nonton kakak, tapi malam ini baru saya bertemu dengan abang. Teman-teman yang lain melihat bahwa beginilah kecerdasan Abang Suma. Beginilah saudara Josman. Kebotolan Abang Suma. Dari agama mana, Bang? Terima kasih Bang Zuma. Saya biasa selalu nonton. Baik, saudara Ibrahim. Istiqomah ya, Bang terima ya. kasih. Insya Allah mudah-mudahan amin ya Terima Rabbal Alamin. kasih. Amin, amin. Oke, terima kasih. Oke. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waduh, saudara Josman Lahagu. Halo. Black Coffee. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Dari mana? Katolik Protestan? Salam kenal dari Katolik Kalimantan. Katolik. Ya, Kalimantan. Oke. Saya di Kalimantan tinggal. Silakan Bang. Oke. Saya enggak. Gini Bang Juma. Silakan buka kamera Bang. Bang Black Coffee, silakan. Oke, bentar ya. Gak usah lah pakai kamera lah. Oke. Oke, jelas ya. Jadi Oke. orang Kristen harus berani buka diri, Jelas. buka kamera, nggak usah takut. Oh, Iya. Takut buat apa? Iya. ini Bang Juma. Takut buat apa, Ibrahim? Takut buat apa? Takut buat Siap. apa? Awak bukan Tuhan. Awak bukan Tuhan saya. You understand? Iya, silakan moderator. Buka kamera. Tuh. Ya, gimana saudara Black Coffee? Terkait dengan tema ini, menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Menurut Betul. Yesus, Bang. Kalau di kepercayaan kami orang Kristen,
baik itu Katolik ataupun Protestan. Oke, alright. Yesus itu Dicakap. adalah, Saya mau dengar. ya jangan disangka dulu, Yesus itu adalah Tuhan. Karena begini, Tuhan dari mana kau? karena kalau kami menyerahkan diri kami terhadap Yesus, sama saja kami setelah menyerahkan diri kami terhadap Menyerahkan diri Yesus. Kedua, ada juga di Alkitab mengutip, Yesus ampuni dosa-dosa Tidak. engkau lah. dengar dulu Bang, Fred. tidak ada jalan ke Moderator. surga kalau tidak melalui saya, kan begitu kan. Nah jadi seorang Yesus Nabi dan sekaligus Tuhan itu adalah yang tidak ada bercela dan tidak berdosa. Sedangkan Nabi Muhammad kan seorang yang berdosa ya Bang Jumaya. Alhamdulillah beliau tidak berdosa, tidak ada dosa, Bang. Ini kita sedang membahas tentang hidup kekal, saudara. Hidup kekal menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Kalau Kristen jelas, Kristen itu sudah jelas menuhankan sosok yang keluar dari tanah. Itu sudah jelas, Bang. Tapi yang sedang dibahas ini Yesus menurut itu Yesus, tidak. bukan menurut Kristen. Yesus itu tidak dari tanah itu Bang. Lah, Yesus lalu dari mana itu- kalau bukan dari tanah? Yesus itu dari Roh Kudus yang dikandung oleh Bunda Maria, bukan dari tanah, Ya, bukan betul. setubuhan orang lain. Oh iya Kak, itu tapi kan yang keluar dari rahim Maria itu kan manusia, abangku. Ketika dia manusia ini keluar dari rahim Maria, dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang keluar dari rahim Ibu Maria. Nah, yang keluar dari tanah ini beda. Yang keluar dari tanah ini yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu beda. Itu bukan Yesus anak Maria. Sekarang menurut Yesus, Bang, menurut Yesus yang saya pertanyakan ini, hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Dia sebagai utusan. Betul. Itu menurut Yesus. Iya, gini Bang Juma. Salah enggak itu, Abang Bang? Suma, Salah enggak itu? Gini, abangku, Salah gini, enggak Bang itu Juma. menurut Yesus? abangku, Menurut Bang abangku, Juma, abang. Yesus itu atau Iya. Nabi Isa yang di dalam Al-Quran itu kan seorang yang tidak berdosa ya Bang ya. Seorang Nabi Iya. yang suci kan. Iya, betul. Al-Quran telah mengakui bahwa Yesus Hidup kekal, Bang. Isa Bang, hidup kekal yang kita bahas ini adalah hidup orang kekal. yang tidak berdosa. Jadi Hidup kekal kita itu menurut sebenarnya Yesus. harus menempatkan diri kita Aduh, ini menjadikan- bukan gereja, saudaraku, ini bukan gereja. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Ayo, jujur. Jujur. hidup kekal menurut Yesus. Ya, mengenal dirinya sebagai apa? Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan menurut kami. Dan Iya. dia benar-benar Itu menurut Allah. Anda. Menurut Anda manusia-manusia gepeng ini itu, tapi menurut Yesus, bukan menurut Anda yang saya tanya. Kalau Anda kan sudah pasti, ya itu pasti Tuhan buat Anda. Tapi saya tidak tergoda dengan kalian. Yang saya tanya Gini. menurut Yesus, Bang. Gini Bang, Yesus telah menyatakan, sayalah jalan kehidupan yang kekal. Artinya, Hidup Yesus itu kekal adalah menurut jalan. Yesus. Hidup hidup kekal kekal menurut menurut Yesus Yesus. dialah jalan. Menurut Yesus hidup ya, jalan bukan tujuan, bukan hidup kekal. Yang saya tanya hidup Jika kekal, tujuan Bang. kita ini hidup,
Kemana sih tujuan kita setelah mati? Kan ke surga. Artinya Iya, kalau menurut kita nanti Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? kalau kita percaya Yesus arti akan kekal hidup di surga nanti. Di surga pun kami tidak ada namanya membahas ya yang dibahas agama yang sebelah. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Nah gitu dong. Terus kenapa kalian menuhankan dia? Yang namanya utusan Tuhan dan Tuhan telah Yesus itu adalah firman. Lah, iya benar benar. kenapa kalian menuhankan Yesus yang Yesus sendiri mengatakan harus dikenal sebagai utusan? Kenapa kalian mengenalnya selain utusan? Karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah dua itu, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan bahwa Yesus itu adalah benar-benar manusia. Lah, Yesus mengatakan dia dikenal sebagai utusan, kok jadi Tuhan? Utusan Kan Yesus mengatakan Yesus itu adalah firman Tuhan. nggak ada urusan dengan itu firman Tuhan. Kita juga firman Tuhan. Oh tidak. Matius 4 nomor 4, Yesus sendiri mengatakan manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus yang berkata seperti itu. Nah sekarang hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa menurut Yesus? Instruksi Pak Ketua, boleh ngomong? Oke silakan. Ya silakan coba. Maaf Abang Tumaku. Seharusnya bantahan itu Abang ambil itu jangan dari Alkitab dong. Menurut Yesus kan di Alkitab, di Bible. Bantahannya itu harusnya ambil dari misalnya dari kepercayaan Abang. Lah, nggak ada Yesus di kepercayaan saya. Loh, Abang bilang Isa itu siapa? Oh, kalau Nabi Isa, ini Rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian, utusan. Nah, Yesus juga mengaku hidup kekal itu saya ikut. mengenal Yesus sebagai utusan, berarti utusan. Nah, itu. Terus kenapa kalian sibuk? Kenapa kalian sibuk mengenalnya sebagai Tuhan? Siapa yang ngajarin? Makanya saya ikut Siapa Abang. yang mengajarkan kalian? Makanya saya ikut Abang kan? Saya ikut Abang. Oke. Kita anggap saja Isa itu adalah Yesus. Oke. Silahkan Abang bantah melalui kitab suci Abang. Itu aja. Ya sudah, saya sudah katakan Nabi Isa utusan Tuhan. Pakai dalil kakakku sayang Itu Abang. dalilnya tadi. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Itu dalil. Itu Injil. Itu Al-Quran. Ya itu Al-Quran yang barusan kesebutkan. Surah As-Saf. Lu mau tipu siapa? Oh, lu tipu naga. Coba. Ini namanya asu bolong ini. Tidak ada itu Al-Quran surah As-Saf. Itu As-Saf. Bolong itu lenana kalau makafi na buong konan. Asu bolong. Jadi saudara-saudara black copy, jadi jelas sekali menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Jadi, kalau Yesus kakak harus dikenal. Yesus Dikenal sebagai utusan, bukan Tuhan. Kekuatan Yang mengajarkan Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Hidup kekalnya di mana diperoleh? Mengenal Yesus untuk memperoleh hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Ketika Anda tidak mengenalnya sebagai utusan Tuhan, Anda tidak memperoleh hidup kekal. Itu pengakuan Yesus. Cuman ini Bang Juman. Yang jelas ini Ya. apapun yang kita perdebatkan dalam dua kepercayaan lah ya kan. Abang dari sisinya Muslim, kami dari orang Kristen.
Hah. Sepanjang apapun kita berdebat, pasti akan membenarkan punya sendiri. Begitu toh. Lah, Anda yang bertentangan dengan Yesus, bukan saya. Diam dulu abang. Diam dulu abang. Diam dulu, Anda bertentangan dengan Yesus soalnya. Diam dulu abang semua. Anda Saya membantah. juga pengen dengar ini abang di bawah nih ya. Silakan lanjut. Gini. Si Abang Juma ataupun yang saudara-saudara Muslim yang lainnya pasti saat ada namanya lintas agama itu pasti akan mempertahankan agama mereka sendiri. Jadi menurut saya begini. Ya, Anda mempertahankan sesuatu yang tidak benar, gimana dong? Oh, karena itu menurut kami benar, Bang Juma. Gini loh. Lah, menurut Yesus gimana? Menurut Yesus, menurut Yesusnya gimana? Dengar dulu. Menurut Yesus dulu, jangan menurut saya. Menurut Yesus. Kalau menurut Yesus dialah Allah, dialah hidup. Di mana Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu mengenal Dia Allah? Di mana? Anda kan ngarang-ngarang. Karena apapun yang kami bilang, saya tidak peduli dengan versi Anda. Saya cuma mau tahu dari versi Yesusnya. Versi Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Loh, kalau nanti kami bahas contohnya gini, Bang Juma. Loh, kok susah? Enggak, gini. Apapun yang saya nyatakan nanti pasti Bang Juma akan menyangkal, dan begitu juga saya. Apapun yang Bang Juma nyatakan, Anda bertentangan dengan Yesus, Bang. Anda bertentangan dengan Yesus. Anda itu antikristus. Sampai saat ini saya hidup. Anda itu Keluarga saya hidup antikristus. itu percaya dengan Yesus. Tidak. Anda antikristus, Anda ini. Tidak, kami tidak antikristus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Loh. Gini loh, Bang. Gini Bang Juma. Kan antikristus. Gini. Dengar. Kan Anda antikristus. Kalau kami memanggil Tuhan itu, memanggil Yesus seorang Bapa. Oke? Dengar dulu, jangan disangkal dulu. Siapa yang ngajarin begitu? Hidup kekal itu gimana menurut Yesus? Dalam doa kami selalu dinyatakan Bapa kami yang di surga, ibaratnya gitu kan? Jadi bagaikan ini loh kami dengan Yesus itu, dengan Tuhan itu. Kami aja memanggil mereka itu, Tuhan itu adalah Bapa. Bagaimana seorang anak dengan bapaknya? Bapa itu yang satu-satunya yang mengutus Yesus. Ini yang dimaksud Yesus. Yesus, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Udah saya nyatakan tadi, Tuhan mengutus Yesus, anak yang satu-satunya. Nah, Yesus mau dikenal sebagai apa? Manusia. Coba gini. Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus. Kami mengenal Yesus itu sekaligus utusan Tuhan. Oke? Nah, terus kenapa Anda tuhankan kalau gitu? Kedua, makanya saya nyatakan, Bang. Kami menuhankan Yesus. Kami sebut. Berarti Anda Yesus. tidak mengenalnya sebagai utusan. Kalau Anda mengenal, kalau Anda mengenal Dia sebagai utusan Tuhan, tidak mungkin Anda tuhankan. Kalau Anda mengenalnya sebagai utusan Tuhan kok dituhankan? Abang ini gimana? Berarti Anda antikristus. Itu menurut Anda. Lah, Anda mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi Anda menuhankan, berarti Anda tidak mengenalnya. Kami tetap mengenal Dia. Kalau mengenal berarti Dia sebagai apa? Dan apa yang diajarkan Yesus, Bang Juma? Nah, itu kan tidak mau dijawab. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Yesus dikenal sebagai apa menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal? Maksudnya gimana? Ya, kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda sudah mendudukkan Yesus dalam konsep hidup kekal. Yesus ingin dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Loh, kami mengenal itu sebagai Tuhan Yesus. Nah, berarti Anda tidak mengenalnya. Kami mengenal Yesus.
Nah, kalau Anda mengenalnya, Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jadi kutanya dulu Bang Juma, oke? Kutanya dulu. Ya. Bang Juma sudah benar-benar tidak Nggak bisa, menjalankan kan? apa yang telah Antikristus. dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lah, Udah benar nggak? Segala sesuatu yang dikerjakan Nabi Muhammad, udah benar nggak Bang Juma menjalankan? kok lari ke situ? Kami Kok lari tidak ke ada situ? manusia yang bisa seperti Yesus. Tidak Iya, ada. tapi dia sebagai dia mau dikenal Hanya sebagai Yesus apa? yang bisa. Hanya Iya, Yesus dia yang bisa mau dikenal menjalankan sebagai apa? 12 perintah Tuhan. Lalu dia mau dikenal sebagai apa? Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bolak-balik aja pertanyaannya kan. Lah iya dong, karena Anda tidak mengenalnya. Anda antikristus. Anda tidak mengenal Yesus. Itu menurut Anda. Apapun yang Bang Juma bilang. Lah kok menurut saya ini buktinya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai utusan Tuhan. Dan Keluh kan kami lidahnya. percaya dan dia sebagai Yesus, Tuhan Yesus gitu. Paham? Nah, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan dan sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan itu? Kami yang menuhankan Yesus. Iya, di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus Yesus itu katakan hidup menurut kekal kami itu adalah- adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan? Di mana? Gini Bang Juma. Iya, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Loh. Ini, oke, anggaplah saya tidak Berarti Anda tidak mengenal Yesus Anda kalau lebih mengenal begitu. Yesus tidak? Anda lebih mengenal Yesus tidak? Anda Iya, lebih saya mengenal dia sebagai rasul utusan Tuhan. Yohanes kenapa 17 Anda nomor tidak 3, percaya? hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Saya percaya dia rasul utusan Tuhan. Anda percaya Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Jelas itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saudara Black Kopi bukan orang Israel. Anda antikristus yang berpura-pura jadi pengikut. Anda bukan pengikut. Anda antikristus. Lo kok tidak? Kenapa Anda Jadi, mengenal Bang Yesus Juma tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Ayo. Bang Juma antikristus. Ayo. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan atau Tuhan. Udah saya sampaikan tadi Bang. Nah, keluh lidah. Antikristus ini. Antikristus ini yang selama ini mengaku sebagai utusan Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Kita mau Padahal tidak ada dasar pijakannya di dalam kitabnya sendiri. Instruksi kakak. Anda ngomong dari tadi kok. Instruksi kakak. Boleh ngomong? Iya, silakan. Minta maaf abang kopi hitam. Siap. Minta maaf kakak. Ya, saya mau menanggapi abangku Tuma ini. Nanti lama-lama dia jadi pengikut Kristus ini, saya sudah tahu ini. Karena kebanyakan baca Alkitab ini. Pengikut Kristus itu, pengikut Kristus itu mengenal Bang Yesus Juma sebagai utusan Tuhan. Yang mengenal Yesus sebagai Tuhan itu antikristus, bukan pengikut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya, bukan dua. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kalian berdua ini antikristus. Memakai nama Yesus tapi tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya Yesus datang kedua kalinya mengusir kalian. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Sudah abang. Baru aja meminta ngomong. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Coba. Saya ulang lagi. Diam dulu kak. Kasih kita ngomong dulu. Abang Suma. Iya, Saudara Kadir. Hormat kakak, hormat kakak. Iya. Ya.
Jadi Ayo. Kakak bilang mengenal dia sebagai utusan itu maksudnya kembali lagi kepada berarti sosok Allah itu berbentuk berarti. Kok berbentuk pula? Kalian itu yang membentuk Tuhan jadi manusia dong pala. Enggak. Kalian itu yang membentuk Tuhan. Enggak, bukan itu maksudnya. Berarti kan begini. Lakadirun. Iya, lakadiro itu. Namanya itu lakadiro. Jadi kan begini kan. Maaf. Jadi kan kalau kakak bilang Yesus itu sebagai utusan. Berarti dia punya Ya memang menurut Yesus punya Tuhan. Berarti dia punya Tuhan. Itu Yes. ada berbentuk. Ada. Berbentuk. Kok berbentuk? Kok berbentuk? Di mana itu? Berbentuk. Ya. Berbentuk apa? Berbentuk bayi. Berarti Berbentuk manusia. ya, berarti Tuhan itu berbentuk. Allah itu berbentuk. Menurut Anda memang Tuhan Anda berbentuk manusia. Berarti Allah itu mengutus Yesus. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Ke muka bumi ini. Lakadirun. Iya, Yesus. Iya, gini. Yesus turun. Diutus turun ke muka bumi ini. Menjadi Sekarang pelawak. pertanyaan saya ini, apakah saya seorang yang hina ini bisa berbicara dengan Allah yang di atas sana? Allah. Apa itu, Kadir? Oke, Allah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kalian ini antikristus karena tidak mengenal Yesus sebagai utusan. Gitu. Yohanes itu jangan ambil terus kitab Yohanes 7. Nah, itu dalilnya begitu. Kalau bisa cari bantahan yang lain, kakak Sumae. Itu Yesus katakan mau kayak mana? Dari Al-Quran, kayak dari hadis, kayak apa, kayak yang bisa hidup kekal itu saya, begitu. gitu. Di mana? Begini, abang semua, minta maaf, minta maaf sekali. Iya, gimana, Kadir? Cari bantahan tuh yang lebih mengena ke hati saya supaya saya itu bantahannya. Anda sudah dibantah sama Yesus. Kitab saya itu kitab Hidup saya. kekal itu adalah mereka mengenal Yesus. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Bantahan dari abang. Kecuali itu bantahan dari abang baru saya bisa terima. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal. Saya, abang. Anda mengenalnya sebagai Tuhan, berarti Anda antikristus. Abang. Kadir. Abang tuh pakai kitab abang supaya kalau bisa di kitab saya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian wahai bani Israel. Begini. Instruksi saya mau ngomong. Makanya kami memperoleh hidup kekal karena kami mengenalnya sebagai rasul utusan Tuhan. Lah kalian itu masuk neraka karena tidak mengenal Yesus. Siap. Kalian tidak mengenal Yesus. Kadir. Oke, boleh ngomong kakak? Boleh ngomong. Dari tadi ngomong ya, silakan. Iya. Ini, kakak. Saya maunya itu kakak kasih satu argumen yang membuat saya itu langsung tercas begitu. Maksudnya saya langsung goyah hati saya gitu loh. Goyah hati saya. Gimana ceritanya? Kasih Yesus satu argumen berkata di luar itu. Alkitab, di luar Alkitab, Al-Quran surah As-Saf. Ayat nggak ada. Yang saya baca tadi itu apa? Yang saya baca tadi apa? Aduh, Kadir. yang Sempat-sempatnya kau melawak.
yang membuat saya goyah iman saya gitu loh. Nah itu Al-Quran surah As-Saff yang saya bacakan tadi itu apa? Itu kan sudah Al-Quran itu. Tunjukin dong dalilnya kakak. Al-Quran surah As-Saff jelas itu mengatakan wa isqala Isa bin Maryam. Itu tidak menggoyahkan iman saya. Lalu apa yang Anda minta? Kasih satu Harusnya pemahaman yang buat saya tergoyah. Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus sebagai. Tapi itu kan Injil. Kasih saya yang dari Injil pula. Quranmu. Bible itu Bible Kakak surat kabar. Al-Quran surah As-Saff sudah kusampaikan samamu. Masa kau tidak paham? Ayo. Ini jadi abang kalian, cuma ini. Jadi kalian ini adalah kumpulan orang-orang yang anti terhadap Yesus. Kalian itu anti Yesus, tapi kalian tidak sadar. Kalian bangga karena Anda telah menjadi Kristen, pengikut Yesus. Siapa bilang kalian pengikut Yesus? Bukan. Kalian bukan pengikutnya. Kalau Kalian pengikut hanya Yesus itu seperti apa? Kakak, minta tolong. Pengikut Yesus itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Terus kedua. Sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, untuk Bani Israel. Syukran, Marsaki. Ketiga, dia jalan menuju kepada Tuhan. Bukan tujuan, tapi jalan menuju ke Tuhan. Keempat, terus dia terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Kelima, dia turun nanti kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kelima, keenam, dia kelak akan mengusir Kristen masuk ke neraka. Sekian dan terima kasih. Ketujuh, Kristen berada dalam neraka kekal jahanam. Kedelapan, Kadirun akan menjadi bahan bakar api neraka. Kesembilan, Kadirun otaknya tidak berfungsi. 10. Kadirun anti-Kristus yang berpura-pura jadi pengikut Kristus. Dah, cukup. Ayo, siapa lagi yang mau membantah kalau kalian itu anti-Kristus? Silakan. Saudara Palungan, buka Karema, kita diskusi. Iya, saya mendengar aja bang. Abang udah capek bilanginnya nggak ngerti, nggak capek juga abang. Saya Muslim bang. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin, masya Allah. Soalnya lantaran dibilangnya Tuhan, jadi Tuhan Nabi Adam, Nabi Musa, siapa Tuhannya nanti? Betul. Makasih bang ya, syukran. Tinggal kita berdua. Jadi begitu saudara Putu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Gitu. Muncul lagi saudara saya ini. Selamat datang saudara Christian Jupri. Selamat datang. Ya, buka kamera bang. Sebentar ya Pak. Ya, buka kameranya biar saudara Putu Amap ini bale tunuh, bale malasah. Iya. Oke Pak, bentar. Lah Kadir. Tak cekau lu. Selamat malam saudara Christian. Oke, selamat malam. Oke. Kasih. Lapar. Ya, ini temanya bang. Hidup kekal menurut Yesus itu
mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bentar, saya buka Alkitab Bang ya. Iya. Lah Kadir bicara sendiri. Hidup kekal. Ngintip dia, ada stiker mengganggu, dia ngintip dari bawah. Lucu. Jangan cepat mati ya, saudara Kadir, biar ada hiburan. Panjang umur saudara Putu, biar jangan cepat meninggal dunia. Hidup kekal, Bang. Gimana? Anda yang bahas tentang hidup kekalnya atau Yesusnya? Ya, Yesusnya memberikan tiket. Jadi nggak usah susah-susah, disalib lah, keluar dari kubur lah, apa segala macam lah, dengan darahnya apa segala macam. Intinya mau hidup kekal ya dengarkan Yesus. Itu aja, sederhana. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, menurut Yesus di data itu, murid-murid yang memperoleh hidup yang kekal itu dengan cara mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Silakan Bang. Dalam konteks ini Bang, ya satu konteks itu, ayat ini mengenal sebagai utusan, tetapi Bang tidak cukup berhenti di situ. Di mana Yesus mengatakan tidak cukup berhenti di situ? Di mana? Silakan. 3:15. Supaya silakan. setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang percaya. Tadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Dalam konteks ayat itu sebagai utusan. Sebagai utusan. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Saya menuhankan dia karena banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan dirinya Tuhan. Oh, tidak bisa. Berarti Anda tidak mengenal dia. Ini mengatur cuma Karena kan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus, mengenal Yesus. Lah, mengenal Yesus. Anda kenal Yesus enggak? Anda kenal Yesus enggak? Cara mengenal Yesus saya tidak seperti Anda mengenal Yesus enggak? Enggak, saya tanya. Anda mengenal Yesus enggak? Ayo. Mengenal. Pertanyaan sederhana loh. Anda mengenal Yesus enggak? Kalau Anda mengenal Yesus, menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dalam satu konteks ayat itu utusan yang kamu comot itu. Kok Anda nambah-nambahin? Ini Yesus yang berkata. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu ucapan Yesus. Kamu udah boleh melarang saya menggunakan ini ucapan Yesus. Jangan Anda menambah ucapan Yesus. Jangan. Jangan Anda menambah-nambahkan. Tidak boleh Anda menambah-nambahkan. Syarat memperoleh hidup kekal menurut Yesus apa? Ayo. Kamu siapa kok ngelarang syaratnya? Lu kamu siapa? Ya enggak, ini saya tidak melarang. Ini menurut Yesus. Itu temanya tuh. Tuh, buka matamu. Tuh, menurut Yesus. Bukan menurut congormu. Bukan menurut bapakmu. Sama Yesus, ya. Menurut Yesus. Menurut Yesus yang kutanya, bukan menurut congormu itu. Kamu pilih, Bang. Menurut Yesus hidup kekal itu, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu ayat itu yang kamu comot sebagai utusan. Kok comot? Ini dalil. Kau nggak percaya dalil itu? Saudara tidak percaya dalil itu. Kamu tidak percaya dalil itu. Cuma satu ayat gitu loh.
Kamu cuma berapa ayat? Itu yang dikenal di sana. Yesus mau dikenal sebagai apa? Yesus mau dikenal sebagai apa? Menurut Yesus. Ya, menurut Yesus, dia harus dikenal untuk memperoleh hidup kekal. Yesus harus dikenal, bukan? Ya. Sebagai? Berdasarkan ayat yang kamu comot sebagai utusan. Oke, sebagai utusan. Terus kenapa kau menuhankan dia? Oke, gini. Kamu bertanya kenapa saya menuhankan dia lo ya? Ayo, kalau saya jelaskan kamu nggak boleh mengatur saya. Silakan, silakan. Dan kalau saya berbicara jangan kau emosi. Ada dasarnya saya ngomong. Kalau saya mengatakan itu congormu terlalu panjang, jangan kau marah. Tiba-tiba barakallah. Nah sekarang kalau kamu telah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, terus kenapa kau tuhankan? Jawab. Apa saya tuhankan? Jawab. Perlu dijelaskan Kak. Silakan kau jelaskan. Kenapa kau tuhankan? Saya katanya kenal Yesus. Bentar. Belum dijawab Kak. Saya menuhankan Yesus Bang. Itu punya cara tersendiri berdasarkan banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan cara kami menuhankan Yesus tidak bisa kamu atur ya. Tidak bisa silakan. Begini, kenapa kamu menuhankan Yesus? Pertanyaan saya apa, Congor? Pertanyaan saya apa? Karena dia Tuhan, jika dia Tuhan kami. Dia harus dikenal sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebagai Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Yesus katakan sebagai Tuhan banyak ayat ya. Di mana itu? Di mana? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu di mana tertulis? Sahabatku Tina barakallah. Di mana tertulis? Di mana? Hidup kekal itu adalah silakan kau tunjukkan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Tuhan, itu di mana? Jadi kalau mengenal Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tidak harus dikasih embel-embel hidup kekal, Bang. Ya. Loh, Yesus tadi mengatakan apa? Hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Gini ya. Saya tahu. Congormu terlalu panjang. Hidup kekal itu menurut Yesus, dikenal sebagai apa? Menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Berdasarkan contoh salib. Ayatmu. Di mana dalilnya? Salib. Di mana dalilnya hidup kekal percaya salib? Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah percaya aku disalib? Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah aku keluar dari kubur pada hari ketiga. Mana dalilnya? Hidup kekal itu sederhana menurut Yesus. Mengenal dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Titik. Kalian itu antikristus. Kalian tidak mengenal Yesus. Paham? Kamu siapa? Cuma tukang comot. Itu dalilnya. Patua, jangan kau comot-comot ayat, Patua. Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal aku. Mereka di situ siapa? Mereka di situ siapa? Mereka orang yang percaya Yesus dong. Mereka orang percaya Yesus. Mereka Bani Israel. Bani Israel bukan Kristen. Pandai-pandaian ngarang cerita. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, dengar. Yesus mengajarkan firman kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen. Yesus tidak pernah bersentuhan dengan Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Saya sudah jelaskan samamu tadi pagi itu. Tadi pagi saya sudah ajarkan samamu 3 SKS itu. Masa kau tahu? Nah, sekarang Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan kau tambahin lagi jadi 2. Dan mengenal Yesus sebagai utusan.
Yesus harus dikenal sebagai utusan untuk selama-lamanya, supaya Tuhan yang satu-satunya ini tetap satu-satunya selama-lamanya. Paham? Comot-comot ayat, kau tambah-tambahin lagi, kau tambah-tambahin. Yesus Tuhan, kau yang comot ayat. Ayo dengar. Nah, silakan. Bang. Kristen, Bang. Kristen, kamu tahu tentang Yesus kan dari tulisan orang Kristen. Kasihan si Kadir, mau kelihatan mukanya tapi nggak bisa. Ya, kamu tahu Yesus dari tulisan orang Kristen. Kok ujung-ujungnya kamu menjauhkan Kristen itu gimana? Hidup kekal itu, hidup kekal itu. Hidup kekal itu menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus loh. Yang menulis kitab perjanjian baru itu yang kamu mulai ngaco kemana-mana, mulai kayak baling-baling. Nah, inilah penyesat mulai kayak baling-baling. Mulai Anda itu antikristus, Anda tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu menurut Yesus, dengar saudara Kristen. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Udah Bang, udah dijawab, kok tanya lagi tuh Bang itu. Udah dijawab, tanya lagi tuh loh. Sebagai apa? Kok nangis? Iya, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku sebagai Tuhan? Di mana Yesus katakan? Jika Yesus bukan Tuhan, ya di mana dia sebagai utusan Tuhan? Hidup kekal itu mengenal Aku sebagai utusan Tuhan. Nah, coba kamu tunjukkan dalil antikristusmu itu mengenal Yesus sebagai Tuhan adalah hidup kekal. Di mana tertulis Yesus katakan itu? Di mana? Ayo. Ngarang-ngarang aja. Ngarang. Ya, kamu yang ngarang, Patua. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Aku sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Kamu modus Bang, menyematkan hidup kekal supaya tidak ditemukan ayatnya. Di mana ayatnya? Hidup kan Yesus yang mengatakan. Coba. Sekarang kamu yang baca. Yohanes 17 nomor 3. Coba kamu yang baca. Coba kamu baca. Jangan saya. Tahu itu. Coba kau baca. Coba kau baca. Artinya sudah tahu. Coba kau baca. Coba saudara baca. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku sebagai. Kamu modus Bang. Nggak bisa dia. Ya, coba Yohanes 17 nomor 3. Silakan saudara tutup. Ya. Mengakui Yesus hidup kekal. Iya, silakan saudara putus, silakan baca. Hidup kekal itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Itu modus buat pertanyaan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya. Silakan. Dan Abang Dikau tolong diam dulu. Iya. Bentar. Abang Dikau diam dulu. Tidak tahu asal usul isi ayat. Ngarang bebas. Kau jangan bantah dalil. Kau bantah dalilmu karena kau antikristus. Silakan saudara Putu. Saya baca ya. Baca. Ya. Terus terlihat antikristus. Yohanes 14 ayat 6. Masih dibantah nanti itu. Enggak ada. Iya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Aku. Kalau tidak melalui Aku. Nah, Aku ini sebagai apa? Aku ini sebagai Bapa. Utusan. Sudah tidak ada lagi utusan. Nah, kenapa kamu menuhankan kalau dia utusan? Level tertinggi Tuhan. Yesus bukan level tertinggi. Yesus hanya jalan. Kamu yang baca dalilnya tadi.
Yesus jalan atau dia tujuan? Tujuan akhir. Ah, gepeng. Nah, inilah kalian antikristus. Kalian itu antikristus. Kalian itu antikristus yang berpura-pura sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya yang kalian ikuti itu Kristus yang keluar dari tanah. Yang keluar dari tanah itu tanda untuk angkatan jahat. Kenapa kalian jahat seperti ini? Karena kalian menerima tanda tersebut. Saya ulang lagi nih untuk kalian berdua, ya, anak-anak kecil. Dengarkan saya. Menurut Yesus, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sabar dulu anak kecil. Itu cuma framing ayat ke Alkitab. Saya tidak memframing. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul nggak? Betul nggak? Hei anak kecil. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Betul tidak? Antikristusnya diam. Mengenal dirinya, iya betul. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus. Biarin aja, biar ngomong terus. Nggak malu. Nggak malu punya otak tapi nggak dipakai. Inilah kalian disebut Yesus sebagai penyesat. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Lanjut. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Lanjut ayat berikut. Islam atau Kristen? Siapa yang bermujizat? Siapa yang bernubuat? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Islam. Mulai gepeng kan, inilah penyesat. Penyesat aneh kalian. Kalian itu tidak malu ditonton ribuan mata memandang. Coba. Sederhana. Sederhana. Tapi untuk membuktikan kalian itu antikristus atau bukan, cukup tema sederhana ini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus adalah utusan dari Tuhan yang satu-satunya tadi. Berarti Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Paham sampai situ? Anak-anakku paham? Kamu saudaraku ini, saudara Kristen, kalau saya lihat wajah saudara ini sudah kurang lebih 70 tahun. Sudah 70 tahun kamu menuhankan sosok yang adalah utusan Tuhan. Jadi berat kau tinggalkan agamamu yang sudah lama kau anut, itu sudah mendarah daging. Tapi cobalah kamu sedikit renungkan, lembutkan hatimu. Wow. Lembutkan hatimu. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jadi coba lembutkan hatimu dulu. Silakan. Saya tidak bisa mengikuti alurmu cuma. Masalahnya ya, kamu menurut Yesus tahu. Jangan menurut saya. Menurut Yesus jangan menurut saya. Iya, kamu tuh atas banyak akal-akalan kok. Jadi kamu tuh framing. Kok akal-akalan? Tertulis begitu di situ, kok akal-akalan? Kita bicara dengarkan. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Kok terlalu jauh? Cuman satu dalil pun kau tidak bisa patahkan. Kok jauh? Dengarkan. Pada orang tua. Kok cuman mau nangis curhat? Silakan orang tua. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh. Cuma ya mengartikan ayat-ayat kitab kami yang sudah menyimpang dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis. Sekarang kalau begitu Anda yang jelaskan. Coba Anda jelaskan kepada saya Yohanes 17 nomor 3, saya diam. Silakan.
Saya diam, Anda yang jelaskan. Anda kan yang punya di kitab. Sini, oke. Dengarkan dulu ya. Silakan Anda jelaskan Yohanes 17 nomor 3. Jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Silakan. Saya diam. Dari kemarin saya sudah tidak mau menjelaskan. Tetapi saya mau Si ular tua ini ingin menutup kebenaran. Maaf, kebenaran tidak akan pernah bisa Anda tutup dengan usia Anda yang sudah tua itu. Enggak. Anda ini ular tua yang ingin menipu. Saya menjelaskan, Anda nggak terima. Saya minta Anda menjelaskan, Anda pun tak mau menjelaskan. Kenapa? Karena Anda ini adalah titisan ular tua yang tertulis di Wahyu 12 nomor 9. Setan yang dilemparkan ke bumi. Itulah Anda. Framing lagi. Framing lagi. Terus kenapa Anda nggak mau menjelaskan? Saya tidak menjelaskan karena sudah terlalu liar gitu loh. Kamu kok liar? Satu data itu Anda tidak bisa sentuh. Kenapa? Ketika Anda menjelaskannya, pasti Anda ingin merubah isinya. Coba, menurut Yesus, hidup kekal itu dikenal sebagai apa? Saya jawab, setelah itu Ustaz boleh menjelaskan nggak? Ya, silakan. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak? Ya, silakan Anda menipu di sini. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Silakan Anda menipu selama 10 menit. Tapi ingat, saya orang waras. Pasti akan saya bantah segala sesuatu yang kau lakukan untuk menyesatkan. Silakan. Hak Anda untuk berbicara. Ya. Oke. Tolong beri kesempatan kami untuk berbicara. Berdasarkan ayat itu, satu ayat itu aja Bang Juma ya. Memang hidup kekal diperoleh mengaku Yesus sebagai utusan. Dari satu ayat itu. Sudah puas ya Anda ya. Dan cuma harus tahu ya tentang maksud dan tujuan kitab ini ditulis Juma. Semua tema-tema yang dibuat Juma yang isinya mengambil dari ayat-ayat itu sudah melenceng, sudah keluar dari real, dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis Bang. Abang kemarin kan sudah kasih tahu bahwa para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen, Bang. Kalau orang Kristen menulis kitab, mungkinkah nanti isinya itu yaitu seperti yang sering dikatakan Juma, anti-Kristen, anti-Kristus, ya? Masakah Kristen menulis tengah tokohnya itu adalah yang keluar dari kubur? Masa Kristen nulis kitabnya intinya nanti artinya adalah Kristen nanti diusir? Itu sudah tidak mungkin dong Juma. Coba saya bacakan ya Juma ya. Ya, maksud dan tujuan Injil ditulis Juma ya di dalam Yohanes pasal 20 ya. Yohanes 20 Bang Juma. Ya, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetap semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini perhatikan Hikmah. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang jurap, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Ini cuma Yohanes 20 30 31 ini rangkuman maksud dan tujuan kitab Perjanjian ditulis Bang. Tapi anehnya Bang, kitab Perjanjian Baru setelah Anda Bang Afida, barakallahu fikum.
Destina. Yo artinya kok jadi memusuhi Kristen itu loh. Itu aneh Bang. Makanya Sudah. Abang ngomong Sudah. berbuih-buih tidak akan saya percaya gitu loh. Ya, Makanya sudah, Abang sudah. itu orang luar, bentar. Sudah. Orang luar melompat agar menyusup ke kitab kami. Meskipun Anda banyak hafal ayat, bagi saya itu tidak sesuatu kalau untuk kebenaran. Itu Bang ya. Jadi sudah jelas maksud Saudara. dan tujuan ini. Sekarang Oke, mau framing apa lagi? udah gantian kita. Ya. Dengarkan. Ada orang tua mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah. Ketika anak itu masuk ke sekolah SMP atau SMA, orang tua tersebut membelikan anaknya buku cetak IPA. Yang punya buku IPA itu adalah anak SMA. Dia membelinya dari uang saku yang diberikan oleh bapaknya. Siapa pemilik buku tersebut? Anak SMA. Siapa yang mengurai kemudian isi buku itu kepadanya? Guru. Bukan pemilik buku. Tapi guru itu belajar tentang isi buku itu. Maka seorang guru lebih paham daripada si pemilik buku. Inilah yang terjadi. Saudara Kristen, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan analogi saya tidak pas, pemilik buku tadi siswa atau guru? Jawab dulu. Saya ingin dengar. Siswa bukan penulis buku. Milik buku tapi bukan Saya penulis tanya buku. lagi, kamu juga bukan pemilik buku. Kamu hanya pembeli buku. Kamu ke Gramedia, lalu kau beli buku itu. Tapi kau tidak tahu isinya. Yang tahu isinya itu adalah sang guru, bukan pemilik buku. Jadi jangan kau menakar sakit hatimu itu dengan pemilik dan bukan pemilik. Camkan itu baik-baik. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya, saudara. Kalau Anda jeli melihat Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Dalam bahasa Yunani, goneiko. Goneiko itu artinya mengenal. Ini, saya mengenal ini HP. Kalau saya mengatakan ini adalah sendal, ngotot, ini sendal. Tapi saya ngaku saya mengenal ini. Tapi saya mengatakan ini sendal. Itu berarti saya omong doang, iman buta. Anda memaksakan ini sendal, tapi Anda mengatakan saya mengenal. Giliran saya datang menjelaskan itu HP, Anda nggak percaya. Anda lebih percaya deh karena Anda punya, maka Anda mengatakan enggak, ini kan punya saya. Saya mau mengatakan ini sendal, ini kan punya saya, bukan punya Anda. Tapi saya sebagai orang yang waras tahu ini HP meskipun ini bukan punya saya, tapi punya Anda. Di dalam bahasa Yunani yang ada, ginosko, sabar dulu, dengarkan. Dalam kata ginosko, itu adalah cakupan dari pribadi Yesus yang harus dikenali oleh orang-orang Yahudi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal ginosko, engkau, mengenal engkau, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan kadar Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda mengenuhankan dia? Karena ketika ada asupan materi-materi lain, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia tidak ada manusia tanpa mengenal dia. Dialah jalan, dialah juru selamat. Itu tambahan-tambahan lain itu yang mematahkan kemudian argumen Yesus bahwa hidup kekal itu adalah ginosko, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Titik. Adapun dia juru selamat, muaranya dia utusan Tuhan. Adapun dia Kristus, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun kemudian dia Mesias, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun dia firman yang menjadi daging, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Tak ada pekerjaan Yesus yang membatalkan kalau dia itu utusan Tuhan. Tidak ada ucapan Yesus yang membatalkan kalau dia itu adalah bukan utusan Tuhan. Pekerjaannya, ucapannya, mujizat-mujizatnya,
tanda-tanda dahsyat yang dilakukannya, semua itu membuktikan kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Maka hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sampai di sini paham, anak kecil? Tertawa saya. Ya silakan Anda bantah. Silakan Anda bantah. Ya. Biarkan Pak Guru santai aja dulu. Ya, memang dari mindset ada sudah tercipta. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Itu masalahnya, Pak. Kata Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bantah dalil saya, Bang. Bantah dalil saya, bantah ya, bantah. Jangan curhat, bantah. Saya pakai dalil. Hidup kekal itu adalah mereka gonesko, mengenal, ginosko, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi dia punya mujizat, kenali mujizat itu sebagai utusan Tuhan. Tapi dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melakukan itu karena dia utusan Tuhan. Tapi dia merubah kemudian orang lumpuh bisa berjalan, itu dia lakukan karena dia adalah utusan Tuhan. Jadi seluruh yang Yesus lakukan, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Christian Jupri, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, air jadi anggur, buta melihat, lumpuh berjalan, semua itu pekerjaan yang sedang kulakukan ini adalah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua pekerjaan Yesus. Bagaimana dengan perkataannya? Perkataannya nih, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ucapan Yesus, ucapan sebagai utusan. Mujizat Yesus, mujizat sebagai utusan. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Pertanyaan saya, kalau Anda mengaku mengenal Yesus, kenapa justru Anda menuhankan dia? Ilmu dari mana itu? Silakan. Jelas ilmu dari Bible, Pak. Dan tidak keluar dari Alkitab. Dan apa yang dari disampaikan oleh Juma. Dari Bible. Apa yang disampaikan Juma, dengar. Apa yang disampaikan Juma tadi benar, tetapi separuh kebenaran. Ya, karena Abang Juma masih melihat dari satu sisi keberadaan Yesus sebagai utusan. Bukan ya? Jadi kami yang punya kitab, kami yang di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus sebutkan ucapan itu? Ya, tidak ada hidup kekalnya, tapi mengenal Yesus Tuhan ada, Pak. Nah, ini yang hidup kekal. Anda mencari apa? Anda beragama cari apa? Hidup kekal atau bukan? Hidup kekal yang Anda cari kan? Betul. Nah, apa yang Yesus katakan tentang hidup kekal? Mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Nah, inilah makanya saya panggil Anda anak-anak kecil. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan? Di mana dalilnya Yesus katakan itu? Jadi hidup kekal itu Abang untuk menyematkan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya, cukup. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau Anda mengenal Yesus, maka Anda mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya pribadi sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Berarti Anda tidak mengenalnya. Jangan mengenalnya orang tidak sama. Yesus mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu mengenal Dia sebagai utusan. Kalau Anda mengenalnya Tuhan, berarti Anda begini. Anda tidak mengenalnya berarti.
Berarti kamu ilmu kurang lengkap. Justru kamu. Oke, kalau begitu mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Jangan minta dalil, minta yang tidak ada ayatnya, Pak. Ya tidak ada dalilnya. Ya, mesti bahasanya bukan berarti salah, Bang. Karena banyak ayat yang Yesusnya yang mengatakan, Anda percaya kepada Yesus atau tidak? percaya. Nah, menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Ya, kalau mengenal sebagai Tuhan banyak ayat, Bang. Misalkan. Iya, silakan Anda tunjukkan satu data saja. Di mana itu? Silakan. Ya. Misalkan ya dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Mengenal Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu syarat hidup kekal atau bukan? Loh, syarat hidup kekalnya di banyak ayat lain, Bang. Dan tidak harus di. Yang saya tanya ini, kalau Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30 adalah mengenal Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ucapan Yesus itu, Bang, ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu ucapan seorang utusan. Coba, Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya yang ada itu adalah hidup kekal. Hayo, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus. Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yesus sendiri mengatakan, Bapa senantiasa menyertai aku. Dengar, Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Tapi berbicara mengenai hakikat, Yesus mengakui aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Aku dan Bapa adalah dua. Itu kalau berbicara mengenai hakikat. Berbicara mengenai misi pengajaran, aku dan Bapa adalah satu. Itu betul. Sekarang saya tanya, Bang. Kan Anda, saya mau menyampaikan Yesus adalah Tuhan, Anda bantah. Ya, karena Yesus tidak pernah mengatakan hidup kekal itu mengenal Dia sebagai Tuhan. Ya, Anda menggunakan label hidup kekal. Ya. Lah, kata Yesus, Anda cari apa sebenarnya? Dalam hidup ini Anda cari apa? Hidup kekal kan? Syarat memperoleh hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Hidup kekal. Ya. Cara memperoleh hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Sudah dijawab, kok tanya lagi. Lah, sebagai apa menurut Yesus? Anda kan tidak menjawab. Anda menunjukkan Yohanes 10 nomor 30, itu bukan syarat hidup kekal. Kalau dari comot satu ayat, Anda sudah mencomot Yohanes 10 nomor 30, tapi nggak mampu membantu Anda. Nggak mampu, kasihan Anda. Untuk memberikan label hidup kekal, sekarang saya tanya begini. Silakan. Apakah ada ayat? Apakah ada ayat? Iya. Kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan, ya, itu tidak memperoleh hidup kekal. Yang tadi Yohanes 17 nomor 3. Tanya, Bang. Itu ayatnya. Gini loh, Bang. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya tadi. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya. Ketika saya mau menunjukkan Yesus adalah Tuhan, kan Anda membantah. Yes. Dengan alasan tidak ada label hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Karena saya tanya, apakah ada ayat? Ada. Jika mengenal Yesus adalah Tuhan tidak memperoleh hidup kekal. Ada. Ada. Ingat loh, Bang. Iya, saya ngerti pertanyaan Anda. Anda belum bertanya aja, saya sudah tahu. Apakah ada ayat? Kalau mengenal Yesus bukan Tuhan, tidak memperoleh hidup kekal. Ada. Mana ayatnya? Yohanes 17 nomor 3.
bolak-balik itu Bang. Lah, itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Gak cocok. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu. Dengar. Makanya saya bertanya sama Anda. Makanya saya bertanya. Dengar. Kalimatnya gak cocok. Ayo. Dengar. Kalimatnya gak cocok Bang. Hidup kekal itu, dengar dulu. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sudahlah Bang, kamu cari ayat Ya yang sesuai dengan ampun. Mana dalilnya? Anda minta mana dalilnya? Hidup kekal itu tidak diperoleh kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Yang tadi Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan, Pak. Kalau satu-satunya Tuhan, dengar. Kalau satu-satunya Tuhan, Yesus tidak ikut. Karena cuma satu. Kalau Yesus juga ikut, berarti ada dua. Kan cuma satu-satunya hidup kekal. Kapan dia berubah menjadi dua, berarti orang tidak dapat hidup kekal. Harus mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa saya ngangkat tema ini? Supaya Anda melembutkan hati Anda untuk sadar bahwa Anda ini adalah anti Yesus, anti Kristus. Silakan Anda menolak. Saya hanya mengajarkan, saya hanya menyampaikan. Silakan Anda tertawa. Toh besok Anda akan dikubur, Anda akan dihakimi. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan hal ini, meskipun sederhana, tapi itu adalah kuburan yang mematikan bagi Kristen. Itu kekal diperoleh dari Yesus, bukan dari omongan Juma. Ya, itu dari Yesus, Bang. Untuk closing statementnya begini. Silakan. Jadi kesimpulannya Bang ya. Iya. Banyak tema-tema yang dibuat oleh Bang Juma itu muaranya Bang ya. Muaranya kesimpulannya adalah sudah menyimpang. Silakan Anda mengambil kesimpulan seperti itu. Ya. Sudah menyimpang dari maksud dan tujuan dari kitab Injil itu ditulis ya Bang ya. Silakan. Penulis kitab Injil adalah orang-orang Kristen. Tapi cuma memojokkan Kristen melalui kitab itu. Karena Kristen tidak tahu isi kitabnya. Bahwa tidak ada kebenaran apa yang disampaikan oleh Juma. Saya minta tadi tidak ada bukti dalil. Jujur saja Bang Juma. Kalau saya berpolemik dengan ayat-ayat, memang kadang-kadang agak susah untuk menjelaskan. Tetapi saya lebih senang menjelaskan dasar ayat itu sendiri, asal-usul ayat itu, ya. Tuh, ya. Jadi kalau saya jelaskan seperti apapun, Bang Juma pasti nolak kok. Karena Bang Juma sudah punya mindset tersendiri. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Kristen itu anti Kristus lah itu. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai ya terserah menurut Abang. Ya. Ketepak. Itu namanya Anda ditampar sama Bible sendiri. Silakan istirahat. Silakan Anda renungkan, Anda turun, renungkan, minum air putih, Anda istirahat, mudah-mudahan otak Anda itu bisa sembuh, penyakit Anda bisa sembuh, penyakit hati Anda bisa sembuh, hati Anda dilembutkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sampai otak Anda bisa berfungsi dengan baik, sampai Anda bisa menerawang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Saya tidak butuh Juma di dalam. Ya udah, silakan Bang, silakan Anda istirahat Bang, silakan. Anda istirahat, Anda renungkan perkataan saya, silakan Anda. Kalau Anda tidak mau merenungkan perkataan saya, perkataan Yesus, kalau Anda juga tidak mau dua-duanya, ya Anda silakan aja. Saya tidak maksa.